Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap selalu semangat. Hari ini kita akan belajar daring ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3 untuk anak-anak kelas 4 SD atau MI. Materi yang akan kita bahas adalah kita akan mempelajari tentang pekerjaan di bidang jasa yang mencakup produsen, konsumen, dan distributor. Kemudian kita akan belajar juga cerita rakyat tentang asal-usul nama Kali Gajah Wong dan juga tentang Yogyakarta. Halo, ingat pesan ibu ya. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan, kita harus selalu berdoa. Ya, berdoa kepada Allah agar dilancarkan, ya, diberi kemudahan. Tidak lupa, Bu Guru selalu mengingatkan kepada anak-anak agar selalu beribadah. Beribadah di sini adalah kalau anak-anak Muslim itu yang wajib itu harus kita laksanakan. Contohnya sholat 5 waktu, nanti ada puasa Ramadan yang akan datanya sebentar lagi. Kemudian ada zakat, banyak sekali ya beribadah. Selain itu, berbakti kepada orang tua itu juga merupakan ibadah. Kita menahan marah itu juga merupakan ibadah. Kemudian juga kita berlatih dari sekarang itu bersedekah. Itu pun juga ibadah. Dan kalau kita sudah melaksanakan semua itu, nah doa kita adalah semoga kita tergolong orang yang akan menjadi penghuninya surga. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa anak-anak untuk belajar dimanapun dan kapanpun ya. Nah, kalau kita sudah maksimal dalam mengerjakannya, kelak kita juga yang akan menuai jerih payah kita dalam belajar dan beribadah. Dan untuk para orang tua yang menemani anaknya di rumah, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anaknya. Nah, kenapa saya ingatkan seperti ini? Karena ada hadis ya. Ayo belajar sepanjang hayatnya. Ini tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Abdurrahman. Ya, jadi ada hadisnya. Jadi Bu Guru tekankan. Nah, karena ini masih dalam keadaan pandemi, ingat pesan Ibu juga ya. Kita selalu memakai masker, ya. Kemudian jangan jaga jarak. Kemudian kita belajarnya, bekerja dan beribadahnya di rumah saja dan selalu mencuci tangan memakai sabun. Pada pembelajaran 3, nah ini lihat ya di gambar, ada hari itu Dayu dan teman-teman ini sedang berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mal dari pukul 15 WIB sampai pukul 21 WIB. Pagi hari Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mal. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu, dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mall yang Dayu kunjungi. Nah, ini ada di gambar. Ini anak sekolah ya, sedang berdiskusi ya. Ini ada seorang laki-laki yang bernama Dayu yang sedang berbicara ya. Pekerjaan sebagai badut ini banyak kita jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerjaan jasa. Apa pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita mencari tahu. Ini adalah contoh
ya kegiatan ekonomi yang saling berkaitan ya. Ini contohnya ada seorang ayah atau seorang pria, dia sedang memproduksi buku. Maksudnya memproduksi di sini adalah menghasilkan buku ya, mulai dari print ya, kemudian di atau cetak, kemudian setelah jadi buku, ini adalah seorang paman. Ia sedang menjual buku tadi dari bapak ini ya. Dari bapak ini udah dijual oleh paman ini. Nah, kemudian si anak ini membeli buku. Jadi ini merupakan produksi buku atau menghasilkan. Kemudian paman ini mendistribusikan atau menyalurkan kepada konsumen. Dan ini adalah konsumen, dia memakai atau membaca buku itu. Jadi konsumsi itu proses ya, menggunakan, tapi orangnya dinamakan konsumen. Sedangkan distribusi merupakan cara ya, atau menyalurkan, orangnya atau pamannya ini disebut dengan distributor. Kemudian bapak ini memproduksi, namanya produksi, atau menghasilkan, orangnya namanya produsen. Nah, silahkan anak-anak, ingatkah kalian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Apakah yang dimaksud distribusi dan distributor? Yang ketiga, apakah yang dimaksud konsumsi dan konsumen? Silahkan anak-anak kerjakan. Nah, ini gambar apa ya? Oh, ini gambar kampus UGM Yogyakarta. Nah, semoga anak-anak bisa nanti kalau sudah besar bisa sekolah di kampus ini ya. Amin. Nah, buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta, karena banyak sekali sekolah dan kampus di Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, di antaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara itu dari luar negeri ya, datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat dengan nama UGM. Selain UGM masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Bagaimana karakteristik belajar di kota Yogyakarta? Saat ini daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku dari berbagai suku di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal. Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di suatu lingkungan hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia dari Tuhan ya. Nah, perbedaan itu merupakan sarana untuk saling mengenal, jangan saling membenci atau saling mengejek. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Anak-anak, ayo mengamati. Nah, amatilah gambar berikut.
Apakah gambar ini menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di sini? Tuliskan pendapatmu pada tempat di bawah ini. Nah, kira-kira sedang apa ya mereka? Pintar. Iya, mereka sedang bermusyawarah. Banyak perbedaan ya. Banyak perbedaan. Misalnya namanya Ani, Susi, misalnya. Mereka banyak perbedaan tentang usul. Ya, usul seperti ini. Yang ini usul beda lagi. Nah, tetap kita itu harus selalu menghargai apapun perbedaan. Nah, kamu di sekolah mempunyai banyak teman dan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik yang berbeda-beda. Iya nggak? Iya bener dong. Karena kan di sekolah itu ada yang berkulit hitam, berkulit kuning, kuning langsat, sawo matang. Kemudian ada juga rambut yang lurus, keriting, bergelombang. Nah, itu merupakan keragaman fisik. Ya, ada juga teman yang berbeda agama, misalnya mereka non-muslim. Ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal yang berbeda, misalnya pendatang dari Sumatera, dari Papua, atau dari manapun. Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Bagaimana? Ya tentunya kita harus saling menghargai, saling menghormati. Dan kita anggap semua perbedaan itu adalah karunia dari Tuhan. Ya, karena Tuhan menciptakan semuanya itu berbeda, beragam, tidak sama. Jadi kita nggak bisa seperti Tuhan ya, karena Tuhan itu yang maha esa besar ya. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta pun juga beragam ya anak-anak. Ada daerah dataran tinggi, rendah, pesisir. Pesisir itu yang dekat dengan laut, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, diantaranya Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Nah, kita orang Pati juga biasa menyebut sungai dengan kali ya. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen. Kali kecil namanya kalen, ya artinya kali kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit sekali. Nah ini ada ceritanya ternyata, silahkan disimak ya. Sebelum membaca dan menyimak cerita rakyat kali ya tadi ya, kali Gajah Wong tadi ya, ini gambarannya kali dan jadi seperti ini. Itu ada cerita dulu, legenda ya. Coba ya kita simak membaca. Silahkan anak-anak untuk menghentikan atau pause sebentar video dari Bu Guru, kemudian anak-anak baca dengan intonasi yang bagus ya. Kemudian bisa disimak video tentang Kali Gajah Wongnya ya. Setelah membaca cerita, jangan lupa kita berlatih ya. Kita menjawab soal ini. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ini silahkan ditulis semua. Adakah tokoh antagonis? Kalau ada, silahkan tulis ya. Tokoh antagonis adalah siapa saja. Kemudian dan protagonis, nah tokoh protagonis siapa saja? Masih ingat tokoh antagonis itu tokoh yang menentang ya. Ya mudahnya kalau anak-anak melihat sinetron itu yang jahat ya. Kemudian yang protagonis itu lakon atau yang baik, seperti itu. Cerita rakyat Nusantara. Asal-usul nama Kali Gajah Wong, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adik-adikku yang manis, ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat
Bantu channel ini agar lebih berkembang lebih baik dengan cara like, share, subscribe, hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Pada suatu pagi, Ki Sapawira seperti biasanya menuntun gajah milik Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Dia akan memandikan gajah yang diberi nama Kiai Dwi Panggadatan. Mereka berjalan menuju sebuah sungai di dekat keraton Mataram. Ki Sapa pun memandikan Kiai Dwi Pangga sambil bersiul-siul riang. Nah, sekarang kau sudah bersih, saatnya kita kembali ke kandang. Ki Sapawira memandang Kiai Dwi Pangga dengan wajah puas. Ki Sapawira sudah merawat Kiai Dwi Pangga sejak gajah itu masih kecil. Tak heran, Kiai Dwi Pangga amat patuh kepadanya. Beberapa hari kemudian, Ki Sapawira sakit. Sebenarnya bukan sakit parah, hanya ada sebuah bisul besar di ketiaknya. Namun bisul itu membuatnya pusing, rasanya ngilu sekali, badannya juga jadi demam. Karena itu, Ki Sapawira meminta adik iparnya, Ki Kertipejo, untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Ingat, mandikan dia di sungai kecil dekat keraton ini saja, jangan kemana-mana, pesan kepada Ki Kertipejo. Saat menuju ke sungai, hujan turun. Anehnya, air sungai tempat Ki Dwi Pangga mandi malah surut. Ah, aku tak mungkin memandikan gajah ini di sini. Airnya tak cukup. Ki Kertipejo berpikir keras. Dia lalu mengajak Kiai Dwi Pangga untuk pergi ke hilir sungai. Di sana, air sungai terlihat tinggi dan alirannya cukup deras. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejo berpikir, kenapa kakang tidak pernah memandikan gajahnya di sini ya? Di sini, airnya lebih banyak dibandingkan sungai kecil itu. Ah, jangan-jangan Kanjeng Sultan Agung juga tidak paham. Saat dia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang amat besar. Banjir bandang itu datang begitu cepat. Ki Kertipejo dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadari adanya banjir bandang itu. Dalam sekejap mata, tubuh keduanya terhempas dan terbawa arus banjir bandang itu. Tubuh mereka terseret dan hanyut sampai ke laut selatan. Mereka berdua meninggal akibat keganasan banjir bandang itu. Ki Kertipejo tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya untuk memandikan gajah di hilir sungai. Beliau tahu bahwa bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka, dia amat sedih kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung lalu menamai sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.